Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Udah seminggu nih, gue nggak upload video. Ada satu dua hal yang bikin gue jadinya nggak sempat konten dulu teman-teman kemarin. Semoga gue doain, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dibahagiakan dunia akhiratnya, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, let's go. Kebetulan sekarang lagi tugas lagi nih, proyek malam nih. Sekalian berangkat kerja, sekalian ya gue mau sedikit cerita lah apa yang gue alamin seminggu kemarin ini. Udah lama nih gak lewat jalur Ciledug ini. Biasanya daun Bogor terus. Tapi karena kebetulan lokasi kerja sekarang yang paling enak ya lewat Ciledug ini, ya udah sekarang kita lewat Ciledug terus teman-teman. Oke teman-teman, ngelanjutin yang apa yang gue pengen ceritain nih teman-teman. Jadi sebelum gue mulai jadi ngonten motovlog ini teman-teman, gue tuh dari dulu tuh selalu pakai helm halves gitu teman-teman. Ini awal mulanya ya. Jadi gue dari dulu tuh selalu pakai helm halves, dan karena gue coba pertama pakai helm halves itu agak berisik, kayak kurang inilah, kayak kurang proper gitu kalau buat motovlog. Lalu gue coba nyari helm full face teman-teman dengan budget yang seadanya. Akhirnya coba cari. Saat itu perbandingannya udah ngerucut antara Zeus 826 atau NHK GPR 10 Street. Saat itu dua pilihan gue yang gue mau cari teman-teman. Akhirnya jatuh pilihan ke NHK GPR 10 Street teman-teman. Lalu gue pakai nih buat motovlog, dan gue pakai apa ya, kayak yang chin mountnya itu pakai chin mount yang strap teman-teman. Nih gue unjukin kayak gini. Nah pakai chin mount yang strap itu udah pas banget teman-teman. Maksudnya dari tempat duduknya kameranya ini gitu, posisinya, letaknya itu udah pas lah, kayak buat view-nya gue udah pas lah gitu, udah PW gitu. Lalu gue pakai kayak sebulan apa 2 bulan kayaknya deh gue pakai. Waktu 3 hari pertama beli NHK itu gue pakai sih enak-enak aja teman-teman. Itu helm nyaman banget, karena saat itu gue juga belum pakai intercom ya, masih gue pakai polosan dulu lah, yang apa adanya dari pembelian. Itu gue pakai tuh nyaman banget itu helm. Ya 3 hari pertama itu gue pakai enak dah. Akhirnya di hari keempat gue coba pindahin intercom halves gue ke NHK itu teman-teman, karena gue pengen jadiin kayak main helm gue gitu lah, kayak helm utama gitu. Ketika gue pindahin intercom, nah disitulah masalah muncul. Jadi kayak apa ya, kayak tempat speaker intercomnya itu di dalam helmnya itu kurang dalam gitu, terlalu cetek teman-teman. Jadi alhasil kuping gue tuh sakit, nempel gitu kayak ke daun kuping atasnya teman-teman. Cuman gue masih pakai aja ya, karena kalau buat riding kayak under 1 jam itu masih oke lah. Cuman nempel-nempel dikit, belum berasa sakit banget, belum berasa pegel banget gitu. Yuk, kasih jalan. Oke, lanjut. Lalu ya gue coba pakai harian ya, karena perjalanan harian gue kan 1,5 jam, paling lama 2 jam gitu teman-teman. Nah itu di 1,5 jam ya itu udah mulai berasa sakit sih ke daun kupingnya, pegel. Cuman masih bisa gue tahan lah gitu teman-teman. Makanya gue terus gue pakai harian, karena gue ngerasa apa ya, kayak pengambilan vlognya itu udah pas banget di situ, udah cocok banget pakai chin mount yang strap itu. Akhirnya gue pakai walaupun rada-rada kesel dikit gitu, kuping sakit. Nah puncaknya itu teman-teman, ketika gue touring ke Garut kemarin itu gue pakai helm NHK GPR 10 Street itu teman-teman. Di riding 1,5 jam pengen menuju 2 jam itu gue kok kayak ngerasa sakit banget gitu kan. Akhirnya pas sempet itu yang pas dari Cianjur itu sampai kota Bandung itu kan gue nggak ada istirahat, itu hampir 2 jam lebih. Itu sampai nggak berasa daun kuping gue saking sakitnya gue tahan teman-teman gitu, karena gue pengen istirahat, udah mager, udah kena malam kan saat itu, pengen lanjut. Cuman daun kuping gue tuh sakit banget, saking sakit yang gue diemin terus menerus itu larinya ke migrain teman-teman. Nah itu gue udah mulai pusing tuh teman-teman, karena kenapa nggak dilepas aja intercomnya bang, kayak kalau teman-teman nanya kayak gitu.
Gue jujur gue ketergantungan banget sampai intercom gitu. Kayak ini sekarang gue pakai intercom, gue konekin ke handphone. Jadi ketika ada video call, ada telepon, itu gue langsung ngomong aja gitu tanpa mengganggu, berhenti dulu, tanpa harus ngambil handphone dulu gitu. Dan gue dengerin lagu juga enak. Kayak situ gue udah tergantungan banget lah kalau riding pakai intercom itu, karena mempermudah gue banget. Nah saat perjalanan balik dari Garut itu gue mulai mikirnya, duh kuping gue sampai baal itu teman-teman, sakit gitu kan. Cuman gue mau lepas kayak gimana, kayak gitu. Akhirnya setelah balik dari Garut itu, yang seminggu kemarin lah, yang apa ya, yang gue nggak ngonten itu ya kan, gue coba lah, pengen gue jual itu enakannya teman-teman. Karena baru pakai kurang dari 2 bulan, masih mulus semuanya, masih lengkap paket pembelian tuh, gue coba gue jual. Lalu gue ganti helm baru ini teman-teman. Karena di helm Halves gue itu, gue ngerasa enak di brand itu, di merek itu, gue ngerasa nyaman, kuping gue nggak kena sama sekali, space kuping itu enak banget lah buat intercom. Gue cobalah pakai helm merek yang sama helm Halves gue itu. Nah ini sekarang yang gue pakai teman-teman. Lalu, wah ini kalau nggak usah ditanya, kalau tingkat kenyamanan ini the best banget ini helm, gila sih. Makanya bangke banget ini brand, maksudnya gue belum bisa move on juga, makanya larinya udah langsung aja ke merek ini gitu, yang gue udah tahu pasti enak gitu ya kan. Kenapa nggak beli Arai bang, kenapa nggak So? Aduh, gue belum sultan teman-teman, belum nyampe budgetnya beli di helm-helm kayak gitu. Ayo silakan pak. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi gua ada, ini perdana banget nih gue pakai helm ini, gue pakein posisi kayak buat motovlog itu, posisi kameranya teman-teman. Dan gue kemarin mengalami kesulitan juga nih akhirnya, walaupun dipakai intercomnya nyaman, helmnya enak, kayak lebih ringan dibandingin HK itu. Akhirnya gue bingung nih pas mau nempelin mountingnya kamera itu kayak gimana, karena ini dia nggak begitu datar ya teman-teman ya. Tadinya gue mau pakein Chirmon strap yang bekas NHK itu teman-teman. Cuman di noise guardnya di helm ini yang sekarang gue pakai itu nggak bisa dilepas. Tadi kalau yang NHK GPR Street kan bisa gue lepas tuh noise guardnya, gue pasang dulu talinya, chain strapnya, baru gue tutup. Pagi pakai noise guardnya gue pasang lagi. Nah kalau helm ini tuh nggak bisa, pasti ketekuk gitu, ketarik sama kalau gue paksa pakai. Akhirnya gue coba belilah, gue coba beli chin mount custom gitu teman-teman, yang khusus helm ini gitu. Nih contohnya kayak gini, sekecil ini teman-teman. Ini gua coba pakai, waktu itu gue trial, gue pakai seharian gitu pas gue bekerja. Cuman gua nggak upload itu videonya karena cuman sebetulnya pengen ngetes doang kekuatannya. Itu gue coba pakai mounting itu, chin mount itu yang custom itu. Ternyata pas gue balik tuh kayak yang atas, bagian atasnya tuh kayak 3M nya kayak udah mulai pengen kebuka gitu teman-teman. Halo teman-teman, mau ngelurusin ini teman-teman. Acep, pause dulu. Banyak orang keliru dalam pemakaian kekuatan 3M buat action cam nih, buat motovlog teman-teman. Kebanyakan orang tuh ngetesnya kayak gini teman-teman. Nah, diangkat gini nih. Ini kalau diangkat pasti kuat teman-teman. Cuman kita sesuaikan sama beban di action cam. Action cam itu beratnya statis ke bawah teman-teman. Nih kayak contohnya kayak gini ya. Misalnya ini kayak kita tekan nih teman-teman. Ini kan, oh lihat, nih sempurna nih itu. Oke, kita simulasikan, simulasikan. Ini beban action cam, taruh ini sedikit ya, nggak pakai tenaga nih. Nah dia ngangkat teman-teman, tuh lihat nggak? Ini belum pakai tenaga, jempol cuman ke bawah doang tuh dia ngangkat. Jadi 3M itu cuman beban tarik kuatnya teman-teman, tapi beban geser tuh dia kurang. Makanya gua nggak rekomenin kalau buat motovlog pakai yang tempel ya, kayak gini lah. Ini gua udah pakai 3M plus cairan 94 prime itu yang katanya bisa bikin 2 kali lipat kekuatan, tapi tetap aja teman-teman ngangkat tuh atasnya, ditekan dikit tuh. Oke, semoga bermanfaat. Pusing lah gue kan, akhirnya gue beli lagi chin mount yang ada talinya panjang gitu, kayak plastik panjang lebar gitu tuh, nih kayak gini nih. Nah cuman gue lihat
aduh, view-nya apa ya, kayak dilihatnya visualnya jelek banget gitu, ada tali ke kanan ke kiri kepanjangan. Udah gitu yang dudukan mounting yang cekrekannya itu kayak terlalu gede banget gitu, mentok sama yang buat apa ya, kayak yang udara yang cekrek, aliran udara itu tutup bukanya itu. Secara gua cari tahu nih teman-teman, ternyata 3M yang dites-tes di YouTube atau dipertontonkan brandnya itu, dia tuh tarik beban lurus gitu teman-teman. Maksudnya di apa ya, kayak bukan beban tarik gitu, bukan beban geser. Dia kalau gua tarik helm gua tidurin, gua tarik pakai yang berat 2 kilo tuh dia ngangkat teman-teman. Cuman kalau ngegeser itu dia kurang kuat. Nah, gue pikir lagi, beban action cam itu kan ke bawah, berarti geser ke bawah gitu teman-teman, bukan tarik. Oke. Hah? Enggak, aman. Disangkain pengawal gua. Pengawal apaan? Ah, ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi setelah itu tuh gue mikir lagi teman-teman, ini kalau ditarik kuat triamnya, sampai gue tenteng-tenteng ini berat beban 2 kilo itu kuat. Tapi ketika dia beban geser atau beban ke bawah itu kan beban kamera itu statis teman-teman, ke bawah gitu. Ditambah lagi ketika ada jalan yang bumpy atau geradakan deng deng deng, nah otomatis kan helm kita tuh naik turun teman-teman, goyang. Nah, tambah beban lah kayak gitu, goyang. Nah, berdasarkan 1-2 hal tersebut, chin mount customnya itu gua nggak jadi pakai tuh teman-teman akhirnya, karena gue mikir dari keamanan gitu ya kan. Akhirnya yang gue beli satu lagi yang ada tali ke kanan kirinya tuh, yang manjang, bukan tali sih, kayak bahan plastik gitu, cuman yang buat pegangannya gue rasa sih emang itu lebih kuat, karena bagian yang 3M nya itu lebih banyak dibanding chin mount custom itu cuma secuil. Tapi tetap masih kurang safety teman-teman. Akhirnya gue balik lagi lah pakai chin mount strap nih yang dipakai di NHK gitu. Gue coba-coba pasang gitu tuh dari apa ya, kayak chin guardnya itu yang di bawah dagu itu gue buka, ternyata bisa nih, bisa masuk, bisa dijepit. Wah, bagus deh. Tadinya gue pikir tuh nggak bisa kan, jadi kayak ketekuk gitu, ketarik jadi jelek. Yang bawah chin guardnya dagunya tuh bisa helm gue ini nih. Lalu yang atasnya nih yang noise guardnya, oh, udah mau nggak mau gue lewatin yang bagian noise guardnya, jadi noise guard itu kagak ketekuk dikit. Makanya gue nggak begitu nggak begitu kuat banget tariknya, yang penting udah nggak goyang gitulah. Ini seperti yang gue pakai sekarang lah akhirnya. Kelebihannya gue pakai chin guard ini teman-teman, jadi gue nggak usah pakai G-hook lagi nih teman-teman. Kayak G-hook itu kan di bawah kalau itu, jadi gue harus pakai kayak extension peninggi lagi biar kameranya tuh rada ke atas gitu. Ya akhirnya bisa juga nih gue pakai, dan gue bisa ngonten lagi dengan view yang menurut gue pas lagi gitu. Mungkin ada satu kendala nih teman-teman, ketika gue pakai di helm yang gue sekarang ini, pakai chin mount strap itu, kaca gue ini, kaca visornya ini nggak bisa nutup, ngunci gitu teman-teman, nggak bisa di lock, karena gue udah tarik-tarik dia nggak ngelock. Kalau di NHK dulu tuh masih bisa itu gue klik gitu, gue paksa, apa ya, gue juga nggak ngerti kali. Makanya gue sekarang lagi ngetes nih, apakah anginnya masuk dari visor jadi suara kayak siulan gitu. Tapi so far gue cek sini muka gue nggak kena angin, walaupun ini nggak ngelok ya, maksudnya nggak ngunci gitu visornya. Biasanya nih masih bisa gue tarik lagi, truk gitu. Ini nggak bisa nih, udah mentok nih, karena keganjel strapnya yang di atas itu teman-teman. Nanti gue cek deh, gue coba ngebut di 80 lebih, apakah ada suara apa angin masuk nih dari sela-sela visor karena nggak kekunci ini. Nah, di depan kanan nih, kita belok kanan, ada ini nih, jalan agak panjang. Kita coba tarik deh teman-teman. Tutup dulu visornya. Yang gue rasain sih ketika tutup begini, dia udah kedep sih ya, suara udah kedep. Gue nggak ngerasa ada angin masuk ke muka gue. Cuman gue nggak tahu nih kalau di bawah ngebut angin ada suara siulan angin nggak. Biasanya tuh ada. Ya kelemahannya ini doang teman-teman, maksudnya nggak bisa ngelok visor gue. Tapi sih kalau hujan kayaknya aman gitu, karena dia posisinya udah di bawah talang air gitu tuh, kan ada karet tuh yang buat penahan air tuh udah di bawahnya. Oke nih, sekarang kita coba tarik lah. So
far sih angin nggak masuk dari bawah visor teman-teman. Gue nggak ngerasa ada suara siulan dari situ, dan nggak ngerasa ada hembusan angin ke muka gua. Alhamdulillah. Ya paling minusnya itu doang satu teman-teman, kalau pakai ini, maksudnya pakai chin mount yang strap ini, karena ada helm yang nggak bisa, maksudnya ada helm yang bisa tetap ngelok visornya, ada yang nggak bisa ngelok kayak gua sekarang gini. Tapi so far nggak ganggu sama sekali, gua cukup puas juga. Oke deh teman-teman, mungkin ini bisa jadi apa ya, kayak referensi teman-teman kalau yang mau motovlog itu pakai mounting yang kayak gimana, yang tempel kah atau yang strap kah. Kalau menurut gue nih teman-teman, gue merekomendasikan mendingan pakai yang strap tali aja lah, karena pastinya tingkat keamanan itu lebih tinggi dibanding yang tempel yang 3M ya. Ya mungkin kalau teman-teman punya kayak security kayak tali pengaman gitu yang dicantelin lagi, misalnya amit-amit 3M-nya lepas, masih bisa ketahan, ya itu bagus lah gitu. Karena gue yakin kalau yang 3M tempelnya paling bertahannya sekitar apa ya, paling 3 bulan 4 bulan, kena hujan kena apa gitu. Ya kayak gitulah, mungkin bisa jadi masukan teman-teman. Oke deh, sampai sini dulu teman-teman konten gua, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman gitu deh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. Dadah, sehat-sehat ya.